saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang dampak perceraian pada anak. Dan kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sekalipun kita tentunya menikah dengan harapan bisa langgeng, bisa sampai maut memisahkan kita, tetapi fakta di dalam kehidupan itu ada keluarga-keluarga yang terpaksa bercerai. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah, kalau pada awalnya pernikahan itu begitu mesra, mereka begitu kelihatan cocok satu dengan yang lain sehingga memutuskan untuk menikah, lalu bagaimana prosesnya kok sampai mereka tiba pada keputusan harus berpisah? Oke. Sebelum saya jawab, Pak Gunawan, saya ingin menggarisbawahi yang tadi Pak Gunawan sampaikan, yaitu meskipun ya kita ini tidak menginginkan perceraian, tapi faktanya adalah ada orang yang bercerai. Jadi ya tujuannya kita menyajikan program ini pada hari ini bukanlah untuk menambahkan rasa bersalah atau memberikan penghakiman kepada orang yang sudah bercerai, karena ya kita di sini juga mengakui bahwa orang yang bercerai kebanyakan ya adalah orang-orang yang terluka dan orang-orang yang sedih. Sebab tadi Pak Gunawan sudah sampaikan bahwa kita ini menikah untuk selama-lamanya. Saya rasa jarang sekali ada orang yang berpikiran bahwa dia menikah hanya untuk sementara, untuk bercerai. Iya, betul. Nah, dalam konteks seperti itulah memang kita harus bahas sekarang apa dampaknya pada anak-anak. Sebab bagaimanapun anak adalah bagian yang integral dalam rumah tangga itu. Perceraian itu tidak terjadi seketika atau dalam satu hari. Biasanya ada beberapa hal atau tahapan yang mendahuluinya. Nah, biasanya kedua orang itu menikah karena menemukan kecocokan. Akibatnya mereka bertekad untuk bergabung dalam mahligai pernikahan. Setelah mereka menikah, biasanya yang mulai mereka temukan adalah ketidakcocokan. Mereka menyadari bahwa mereka pikir dulu hal-hal ini bisa langsung diselesaikan dengan mudah, tapi ternyata tidak semudah yang mereka duga. Ketidakcocokan juga bisa muncul karena hal-hal yang dulu tidak mereka lihat sekarang kelihatan. Dan kadang-kala juga situasi hidup berbeda, sehingga pada masa berpacaran sifat atau karakter tertentu tidak muncul. Namun sekarang dalam situasi yang berbeda muncullah sifat-sifat yang akhirnya menimbulkan ketidakcocokan itu. Biasanya yang dilakukan setelah kita menemukan ketidakcocokan, kita berusaha untuk mencocokkan diri. Jadi itu adalah upaya yang natural. Kita berupaya untuk menjelaskan diri kita, menyampaikan keinginan kita, dan kita berupaya juga mengoreksi pasangan kita agar pasangan kita bisa menjalankan apa yang kita inginkan. Nah, ini dalam konteks hal-hal yang baik dan positif ya. Masalahnya adalah kadangkala kita berhasil, tapi cukup sering pasangan-pasangan itu tidak berhasil mengupayakan penyesuaian itu, tadi. Penyesuaian yang tidak cocok itu. Betul. Akhirnya waktu mereka merasakan bahwa kok tidak berhasil, saya sudah berusaha, saya sudah memberitahukan dia, saya sudah minta atau saya sudah harapkan dia berubah, tapi ternyata tidak juga berubah. Nah, yang berikutnya adalah orang akan merasa gagal untuk membereskan masalah atau kemelut ini. Sebab yang mereka akan saksikan adalah masalah yang sama diulang-ulang. Nah, ini memang bisa ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua penyebab. Yang pertama, memang orang yang bersangkutan tidak mau berubah. Akhirnya tidak terjadi perubahan. Tapi ada kalanya persoalan itu bertahan bukan karena kedua belah pihak tidak mau berubah, tapi mereka belum memahiri ya
cara untuk menyelesaikan problem. Nggak semua orang itu mengerti bagaimana berkomunikasi dengan baik, menyampaikan isi hati dengan baik, dan akhirnya mengerti bagaimana membereskan problem yang ada di antara mereka. Nah, itu mungkin dua sebab yang akhirnya membuat mereka gagal ya menyelesaikan problem mereka. Masih tetap tidak cocok. Reaksinya adalah frustrasi. Frustrasi sekali, kok tidak berubah, kok sama saja, kapan berubahnya. Nah, dalam keadaan frustrasi itu rasanya yang muncul adalah rasa tak berdaya. Tak berdaya dalam pengertian tak berdaya lagi menguasai, mengontrol pasangan kita. Tindakannya itu seolah-olah benar-benar di luar jangkauan kita. Kita sudah beritahu jangan, dia tetap lakukan. Kita bilang tolong dong, kita tidak dihiraukan. Kita mencoba berbicara dengan lembut, dia berteriak. Akhirnya kita juga berteriak, berharap dia nggak berteriak. Hasilnya sama, tetap saja dia berteriak. Malah lebih keras. Malah lebih keras misalnya. Akhirnya rasa tak berdaya lagi. Tidak berdaya, merasa ini benar-benar ya dalam bahasa Inggris out of control. Tidak bisa dihadapi lagi, tidak bisa diatasi lagi. Saya berbuat apapun tidak membuat perubahan, tidak memberikan dampak secuil pun. Nah, akhirnya kalau kita sudah sampai pada titik itu, kita menyerah biasanya. Menyerah. Ya sudah, seperti apapun ya udah dah, nggak bisa lagi saya apa-apakan. Memang ini adalah porsi hidup saya, kenyataannya adalah begini. Nah, biasanya menyerah itu diikuti dengan perasaan masa bodoh. Memasa bodohkan pasangan kita, tidak menghiraukan dia mau tegur, dia tidak mau tegur, dia mau sapa, tidak mau sapa, dia mau pulang, dia tidak mau pulang. Kita berkata, saya tidak peduli lagi. Nah, sebetulnya dalam tahap seperti itu, meskipun kita bilang kita tak peduli lagi, sebetulnya perasaan kita sakit. Kita sedang dalam keadaan yang terluka sekali sebetulnya. Dalam keadaan yang rasanya perih sekali. Namun, yang sudah terpaksa kita bersikap seperti itu. Masa bodoh. Nah, rasa sakit inilah yang berkepanjangan ya. Yang sering kali mendorong orang untuk bercerai. Karena kita sebagai manusia tidak bisa menahan rasa sakit untuk waktu yang terlalu panjang. Atau perceraian muncul pada saat ini jika ada orang ketiga. Nah, sudah pasti ini orang ketiga menjadi pendorong dinamit yang membuat orang itu akhirnya bertekad keluar dari pernikahan ini. Nah, akhirnya ya kecantol dengan orang itu. Tapi kalau tidak ada orang ketiga, biasanya yang menjadi pencetus ya perceraian itu adalah rasa sakit yang tidak tertahankan lagi. Tapi bagaimana Pak, kalau orang yang sudah bersikap masa bodoh tadi ya, karena menyerah gitu ya masa bodoh, masih bisa merasakan rasa sakit gitu Pak. Itu yang saya kurang jelas. Maksudnya begini, dia terpaksa masa bodoh. Karena sebenarnya tidak gitu. Sebetulnya ya dia mau peduli, dia tetap menginginkan perubahan. Kalau bisa terjadi perubahan. Namun setelah berusaha berkali-kali dan mungkin bertahun-tahun, namun nyatanya tidak ada perubahan, ya terpaksa dia bersikap masa bodoh. Dalam masa bodoh itu sebetulnya tetap dia terluka. Terlukanya nggak harus karena tindakan pasangannya lagi. Karena biasanya pada titik masa bodoh ini sudah hampir tidak ada kontak. Sudah hampir tidak ada kontak lagi secara emosional, secara komunikasi. Namun dia luka. Lukanya karena misalnya dia masih menyaksikan pasangannya melakukan hal yang tidak dia sukai, yang menyakitkan hatinya. Itu nomor satu. Atau yang kedua, luka dalam pengertian karena apa yang dia dambakan, apa yang dia inginkan tidak menjadi kenyataan. Yang dia harapkan dalam pernikahan ini benar-benar sekarang dia sadari, pupus. Bahwa tidak ada lagi perubahan dan mungkin tidak ada lagi harapan. Jadi orang waktu hidup dalam pernikahan yang tidak sehat itu, hatinya pasti luka, pasti sakit. Kita pulang ke rumah misalnya, pasangan kita tidak tegur kita. Kita makan, dia tidak temani kita. Kita ajak ngomong, dia jawab sepatah dua kata. Dia sekeras-kerasnya hati kita memasa bodohkan, menebalkan perasaan, tetap hati kita tertusuk. Nah, ini dia yang akhirnya kalau berkepanjangan kita makin hari makin perih.
Kalau sudah tak tertahankan, akhirnya kita berkata, saya mau tinggalkan dia. Dan karena merasa dengan rasa sakit itu sebenarnya dalam hati itu sebenarnya masih ada rasa cinta ya, Pak Pol ya. Ada rasa, ya bisa dikatakan begitu. Kadang-kala itu yang terjadi ya, mereka masih mencintai sebetulnya, atau ada yang masih berharap terjadi perubahan. Tapi yang saya pernah saksikan juga, ada kalanya meskipun cinta itu boleh dikata hampir tidak ada, tetap terluka karena hidup dalam satu naungan rumah terus seperti itu menyakiti hati sebetulnya. Dan juga mungkin masa lalu yang mesra dulu itu juga masih terbawa ya Pak Pol ya. Bisa jadi mengingatkan dia dulu tidak seperti ini, dulu dia orang yang mengasihi saya, dulu dia orang yang penuh perhatian kepada saya, kok bisa begini berubahnya. Atau kan ada suatu tahapan di mana dia menyalahkan dirinya sendiri, Pak, sehingga membuat dia sakit itu. Pertanyaan yang baik Pak Gunawan. Kita ini adalah manusia yang sering kali ya mencari penyebab atau apa yang salah. Nah, pada awal-awalnya percecokan, kecenderungan kita menyalahkan orang lain. Namun kalau sudah sampai ke titik tidak ada lagi perubahan, pernikahan sudah begitu buruk, ada memang kecenderungan ya, kita mulai menatap diri kita. Dan akhirnya kita mulai berkata, saya juga salah nih. Kenapa saya begini? Kenapa hampir begini? Mungkin saya terlalu ini, mungkin saya terlalu itu. Itu biasanya juga terjadi. Atau ada yang menyalahkan diri ke titik yang paling awal, yaitu kenapa saya menikahi dia? Begitu. Nah itu Pak Pol, masalah ketidakcocokan itu sebenarnya kan harus sudah terselesaikan sebelum mereka itu memutuskan untuk menikah, gitu Pak Pol. Seyogianya Pak Gunawan. Namun iya, saya ini kira cinta itu luar biasa ya, bertenaga. Begitu menaburkan kejernihan pandangan kita. Saya kadang-kadang memberikan suatu perumpamaannya kepada orang yang belum menikah tapi sudah pacaran malah menikah. Perumpamaan saya adalah begini. Waktu kita sekolah, kita berkuliah, terus kita didatangi oleh seseorang yang ingin kos bersama kita. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, kira-kira bisa cocok atau tidak? Itu yang akan kita tanyakan. Kemudian kita kira dia cocok dengan kita tinggal bersama dengan dia, berkuliah bersama. Setelah kita kuliah, ini dengan sesama jenis ya sudah pasti. Kemudian kita sadari, aduh, nggak cocok cara pikirnya, cara hidupnya, kebiasaannya nggak pas dengan kita. Yang kita harapkan adalah semester depan dia pindah atau saya pindah, begitu. Tapi waktu pacaran, ini masalahnya. Sedikit orang yang berpikir seperti itu. Waktu tidak cocok, seringkali yang kita lakukan justru memaksakan, merasionalisasi. Oh mungkin dia lagi begini, oh nanti akan lebih beres, oh saya kira dia orangnya bukan begitu, sifatnya sebetulnya baik dan sebagainya. Kita merasionalisasi supaya bisa pas. Nah saya rasa ya, kenapa kita begitu? Karena sudah kadung menyukainya. Sehingga kadar suka itu mengaburkan kejernihan pertimbangan kita. Dan takut sakit kalau berpisah ya Pak. Takut kalau tidak jadi itu kan mungkin dia patah hati sakit. Tepat sekali. Jadi seringkali ketakutan untuk sakit itu menghentikan dia justru ya untuk mengambil tindakan yang sehat, yang preventif itu untuk putus. Tapi kalau sudah menikah putus malah lebih sakit lagi, lebih menyakitkan jadinya. Betulnya begitu ya. Kalau mereka sudah kadung menikah, pasti akan lebih berabe. Saya suka memberikan satu pertanyaan kepada orang yang berpacaran, mau menikah, yaitu berapa seringnya saudara menikah? Saudara bertengkar. Apakah bertengkar untuk hal yang sama? Nah, itu pertanda kalau bertengkarnya sering dan bertengkarnya menyangkut hal yang sama terus menerus, suatu pertanda bahwa ini bukan hubungan yang cocok. Sebab orang yang cocok tidak terlalu sering bertengkar, dan orang yang cocok kalaupun bertengkar bisa menemukan titik temunya. Sebab demikianlah kita juga dengan teman-teman sejawat kita. Nah, masalahnya adalah seringkali karena sudah kadung cinta, ya kita gagal melihat hal ini. Iya.
Yang sering juga terjadi itu pada waktu pacaran ya, mereka walaupun sudah melihat secara jujur gitu Pak ya, dan merasa cocok, memang betul cocok, sepakat mereka menikah. Lalu setelah menikah, di awal perjalanan pernikahan mereka itu terjadi semacam intervensi gitu, yang mereka tidak duga sama sekali bahwa akan ada seperti itu. Katakan aja misalnya tiba-tiba orang tuanya bergabung di situ dalam rumah itu. Nah, lalu dari situ timbul ketidakcocokan gitu loh Pak Bos. Masalahnya adalah mereka tidak terampil untuk menyelesaikan masalah itu yang tadi juga Pak Bos sudah sampaikan ya. Nah, bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang datang dengan tiba-tiba seperti ini ya? Nomor satu, cinta harus kuat. Karena kalau cinta tidak kuat, ikatan itu mudah sekali untuk putus. Jadi cinta yang kuat memperkuat pasangan itu untuk menghadapi segala macam tantangan. Sebab betul kata Pak Gunawan, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tak terduga, yang mengejutkan kita. Kalau pasangan itu tidak kuat, kejutannya terlalu besar, hingga akhirnya menggoyangkan pernikahan mereka itu. Jadi nomor satu, cinta harus kuat. Maksudnya apa cinta harus kuat? Nah ini dia. Cinta itu sangat berkaitan dengan sebetulnya kecocokan. Kita cenderung makin mencintai orang yang kita rasa cocok dengan kita, yang jarang bertengkar dengan kita. Kalau kita sering bertengkar, sering tidak cocok, tidak, yang akan termakan adalah rasa cinta itu. Nah, kalau memang hubungannya kurang gitu kuat karena sudah termakan ya oleh percocokan, oleh ketidakcocokan, terus mereka menikah dan ada kejutan, orang tua tinggal dengan mereka, atau misalkan salah satu di antara mereka diberhentikan dari pekerjaannya, atau anaknya cacat dan sebagainya, biasanya langsung menggoyangkan sendi-sendi pernikahan mereka itu. Jadi persiapan yang pertama memang kita mesti melihat ya berapa besar cinta kita dan berapa kecilnya ketidakcocokan kita itu. Semakin besar ketidakcocokan, biasanya ya semakin sulit nantinya. Dan keterampilan memecahkan problem itu sudah harus kita lihat ada ya dalam diri orang yang mau menikah. Misalnya, kalau bertengkar dia banting pintu, dia keluar rumah. Nah itu berarti dia memang belum terampil untuk memecahkan problem. Atau kalau ada problem, nangis mengerung-gerung, bergurung-gerung ya. Akhirnya nggak bisa selesaikan problem karena pasangannya nggak bisa ngomong, habis nangis terus seperti itu. Atau ngambek, tidak mau bicara selama 3 hari 3 malam. Nah, cara-cara yang tidak sehat itu sudah tentu ya menghalangi kedua orang itu menyelesaikan problem. Jadi hal kedua yang perlu dipersiapkan bagi para pasangan yang mau menikah adalah keterampilan itu untuk menyelesaikan problem. Ya, kalau ada orang yang misalnya menyalahkan orang, kalau ada sesuatu terjadi pasti salah orang lain. Nah itu juga menandakan tidak bisa atau tidak terampil ya untuk memecahkan problem karena kurang dewasa. Nah Pak Pol, kalau suatu keluarga sudah mengalami ketidakcocokan ya, kemudian sampai bercerai orang tuanya ini, bagaimana dampak untuk anak-anaknya Pak Pol? Ada banyak dampak sebetulnya ya Bu Ida. Nah kita akan bahas beberapa dulu untuk saat ini, mungkin untuk kali yang lain kita bahas sambungannya. Yang pertama adalah ya dampak pada anak-anak itu saya kategorikan pada masa ketidakharmonisan. Jadi belum sampai bercerai, namun sudah mulai tidak harmonis. Tahap-tahap yang tadi telah kita bahas tadi itu. Apa dampaknya pada si anak? Biasanya yang pertama adalah anak mulai menderita kecemasan yang tinggi, ketakutan. Cemasnya kenapa? Sebab dia sudah mulai dengar orang tuanya berbicara mengenai perceraian. Mereka sudah dengar kata-kata cerai muncul dari kata-kata orang tuanya. Nah, setiap anak takut ya, ada cemas mendengar kata cerai dari mulut orang tuanya. Setiap anak takut berpisah dari orang tua, dan setiap anak takut orang tuanya berpisah dari satu sama lain. Itu dua hal yang seringkali anak itu cemaskan. Tapi kan pernah terjadi juga begini Pak, jadi perpisahan itu tidak sering terjadi percekcokan di depan anak. Maksud saya misalnya yang seperti beberapa waktu yang lalu kita bicarakan, si ayah itu atau si suami itu pergi keluar kota karena pekerjaannya,
lama tidak pulang-pulang gitu Pak Bos. Nah itu akhirnya terjadi perceraian juga akhirnya Pak Bos. Nah apakah selama orang tua itu tidak ayah itu tidak pulang-pulang Pak Bos, anak itu juga timbul rasa cemas seperti itu? Anak mempunyai kepekaan. Jadi waktu anak-anak melihat orang tua serumah, tidak bertengkar, tapi tidak mesra, atau kurang memperhatikan satu sama lain, anak biasanya tahu. Kita kalau kita tanya pada diri kita sendiri, kita tahu tidak siapa yang lebih mencintai siapa? Papa lebih mencintai mama, atau mama lebih mencintai papa? Saya rasa kita semua bisa jawab. Meskipun orang tua kita tidak pernah memberikan suatu surat pemberitahuan, tapi kita bisa jawab. Ya karena sikapnya itu, perilakunya itu kan kelihatan Pak. Betul. Jadi sikap-sikap yang tidak tertulis tapi ditunjukkan kepada anak, biasanya adalah isyarat-isyarat yang anak akan tangkap bahwa ada yang tidak beres di antara kedua orang tuanya. Ya. Nah, setelah melewati sekian masa di mana anak itu merasa takut atau cemas kehilangan dan sebagainya, apa yang terjadi pada diri anak itu? Dia akan mulai, dia juga akan merasa takut ya. Takut dalam pengertian bukannya saja karena mulai mengantisipasi perceraian, dia mulai takut mengantisipasi pertengkaran. Jadi satu pertengkaran membuat anak berpikir akan muncul pertengkaran kedua. Pertengkaran yang kedua membuat anak berpikir akan muncul pertengkaran ketiga. Jadi anak-anak ini sebetulnya mulai hidup dengan dibayang-bayangi oleh pertengkaran orang tua. Jangan sampai bertengkar lagi. Tapi seringkali yang terjadi adalah justru dia bertengkar. Nah waktu bertengkar lagi anak makin takut. Aduh tegang, gak enak. Ketakutannya bukan hanya untuk kali itu dia mendengar orang tuanya bertengkar. Ketakutannya adalah mulai mengantisipasi jangan besok bertengkar lagi, atau kapan mereka akan bertengkar lagi. Jadi senantiasa hidup berjaga-jaga dan dalam keadaan was-was seperti itu. Dan kalau kedua orang tuanya itu sedang bertengkar Pak Pol, memungkinkan anak itu bisa membenci salah satu orang tuanya ya Pak Pol. Misalnya si anak itu yang lebih mencintai ibunya, dia akan benci kepada ayahnya. Betul sekali Bu Ida. Jadi anak misalnya melihat bahwa yang menjadi korban adalah orang yang dikasihinya, atau dia memang melihat bahwa yang jahat adalah misalnya si ayahnya atau si ibunya, timbullah rasa keadilan dalam dirinya, di mana dia ingin membela yang dianggap benar, dan mulailah dia membenci yang dianggap menjadi penjajah atau penjahat dalam rumahnya. Maka yang timbul adalah kebencian demi kebencian, begitu. Ya. Tapi ada juga Pak, saya tadi sempat terkenang pada satu pasangan gitu yang sebenarnya yang nyeleweng ini si suami, gitu, jadi ayah itu Pak. Tapi sampai sekarang ini mereka sudah bercerai itu suami istri. Anak-anak itu masih ikut sang ayah karena kekayaan itu ada pada si ayah itu Pak. Jadi ayah itu mampu menggunakan uangnya itu untuk membuat anak-anaknya dekat pada dia, tapi menjauhi ibunya. Bisa jadi begitu. Dalam rumah tangga yang tidak sehat ya, yang bermasalah dan penuh dengan pertengkaran-pertengkaran, bisa muncul 3 kategori anak Pak Gunawan. Yang pertama adalah anak-anak yang memberontak, yang menjadi masalah di luar. Kedua adalah anak-anak yang mengurung diri, menjadi depresi, bawaannya sedih. Yang ketiga adalah yang disebut anak-anak yang super baik, menjadi juru selamat rumah tangga. Nah, anak-anak yang super baik ini adalah anak-anak yang sebetulnya seringkali ya menyangkali fakta. Mereka tidak mau menerima fakta bahwa orang tuanya bermasalah. Mereka lah yang melindungi reputasi orang tua dan mengasihi orang tuanya secara membabi buta, seolah-olah orang tuanya itu terbaik di dunia ini. Tidak ada orang yang boleh mencela orang tuanya. Jadi unsur penyangkalannya kuat sekali. Jadi itu juga bisa terjadi Pak Gunawan. Jadi memang mereka lebih menekankan itu reputasi ayahnya itu, karena ayahnya terkemuka juga gitu, sedang ibunya tersingkirkan gitu Pak. Tetapi ada juga reaksi dari anak itu yang jadi gampang marah gitu Pak. Apa karena mereka mencontoh orang tuanya yang suka marah tiap-tiap hari? Itu betul sekali Pak Gunawan. Salah satu dampaknya adalah waktu anak terlalu sering melihat orang tua bertengkar, dia akan
sedikit demi sedikit ya mencontoh perilaku tersebut. Kalau tidak ada kesesuaian, ya marah. Kalau orang tidak melakukan yang dia inginkan, ia marah. Sebab itu yang dia saksikan. Namun kemarahan juga bisa muncul karena nomor satu, dia harus hidup dalam ketegangan dan dia tidak suka hidup dalam ketegangan seperti ini. Atau dia marah karena dia melihat salah satu pihak itu memang jahat, kurang adil. Ya. Yang lainnya lagi adalah karena memang dia harus kehilangan hidup yang tentram, yang hangat. Nah, dia jadi marah dengan orang tuanya kok memberikan hidup yang seperti ini kepada mereka. Apakah ada kecemasan tentang masa depan mereka gitu Pak? Jadi mereka ada punya perasaan, waduh nanti kalau orang tuanya cerai lalu masa depan mereka bagaimana? Ada enggak perasaan itu? Ada sekali. Kebanyakan anak-anak takut ya orang tua bercerai. Salah satunya adalah karena takut masa depan mereka itu akan hancur. Setelah mereka tahu waktu orang tua bercerai pasti berdampak besar terhadap mereka. Dan tiba-tiba masa depan yang tadinya sudah terbayang akan seperti apa kabur. Maka ya tidak heran kalau anak-anak korban perceraian sering juga ya menjadi anak-anak yang frustrasi. Karena sudah merasa hidup itu tidak ada lagi maknanya. Masa depan sudah begitu suram. Buat apa lagi saya hidup baik-baik? Ya jadi akhirnya hidup jauh lebih sembarangan, semaunya saja menuruti hasratnya. Dan kalau anak ini sudah menikah, apa ada kecenderungan juga untuk juga mudah bercerai gitu dengan pasangannya Bapak? Anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang bermasalah memang sedikit banyak ya terpengaruh Bu Ida. Saya tidak bisa pastikan apakah mereka akan lebih mudah bercerai. Tapi kalau tidak mendapatkan pertolongan dan perbaikan atau perubahan dalam hidupnya, kemungkinan problem itu akan dibawanya ke dalam pernikahan itu sendiri. Sehingga menjadi masalah lagi nantinya. Ada juga yang merasa rendah diri Pak. Betul, ada juga yang akhirnya minder. Benar sekali itu. Betul. Nah, mungkin kita akan lanjutkan pembicaraan ini pada kesempatan yang akan datang Bapak, karena masih ada beberapa hal yang harus kita bicarakan, khususnya setelah perceraian itu terjadi. Namun mungkin untuk mengakhiri sesi ini Pak Pol akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Saya akan mengulang lagi yang firman Tuhan katakan di Matius 19 ayat 6. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan memang melarang orang bercerai dengan alasan yang sangat-sangat jelas. Tuhan mengerti dampaknya begitu berat, baik bagi orang yang bercerai maupun terhadap anak-anak mereka. Jadi makanya Tuhan meminta agar kita baik-baiklah menjaga pernikahan kita. Karena dampak perceraian atau pertengkaran atau ketidakharmonisan sangat besar. Jadi jagalah baik-baik pernikahan kita. Ya, saya rasa itulah anjuran Tuhan yang sangat penting untuk kita lakukan. Dan demikianlah tadi para pendengar, kami telah persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan tentang dampak perceraian pada anak. Dan kita masih akan melanjutkan pokok pembicaraan ini pada kesempatan yang akan datang bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.